Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu, para pemirsa Tribun Batam yang saya hormati, alhamdulillah, semoga atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan berbagai kegiatan ibadah selama bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam waktu yang terbatas ini kita akan membahas tentang keberkahan dalam ekonomi syariah. Keberkahan itu tidak selalu identik dengan harta. Keberkahan itu juga ternyata tidak selalu identik dengan jumlahnya yang banyak. Sesuatu yang sedikit namun berkah itu akan mampu mendatangkan kebahagiaan. Keberkahan usia akan mampu memberikan kontribusi terbaik dengan usia yang dipanjangkan. Berkah waktu akan mampu melakukan banyak hal yang bermanfaat dalam waktu yang tersedia. Berkah rezeki akan merasakan selalu dalam kecukupan dengan harta yang kita miliki. Dan berkah ilmu akan menjadikan amal menjadi lebih mudah untuk kita kerjakan. Bapak dan Ibu, terkait dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka niscaya kami, kata Allah, akan memberikan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun ternyata mereka mendustakan ayat kami. Maka kami siksa mereka dengan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita bersyukur agama Islam adalah agama yang sempurna, yang selalu menuntun manusia kepada jalan untuk menuju tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu tujuan hidup yang falah, bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Raihlah pahala akhirat dari apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, dan jangan lupakan kebahagiaan hidupmu di dunia. Berbuat baiklah kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan berbuat kerusakan karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Bapak dan Ibu, bahwa dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa orientasi hidup kita ini sesungguhnya adalah untuk kebahagiaan kita di akhirat. Dengan menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik, yang mendatangkan banyak kemaslahatan untuk bekal kita nanti di akhirat. Agama Islam memberikan tuntunan kepada manusia, hubungan manusia dengan Rabb-nya dalam hal ibadah. Kemudian Islam juga memberikan tuntunan hubungan manusia dengan manusia yang bersifat muamalah. Nah, oleh karena itu dalam kegiatan muamalah seperti ekonomi, maka ekonomi dalam pandangan Islam adalah sesuatu sarana yang sangat penting di dalam menjalani kehidupan, namun ditujukan untuk menunjang ibadah kita. Dalam kaidah fikih disebutkan al-aslu fi muamalati al-ibahah illa an yadulla dalilun ala tahrimiha, bahwa hukum asal dari muamalah itu adalah segala sesuatu transaksi itu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi Bapak dan Ibu, dalam ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus kita pakai. Yang pertama adalah
harus selalu bertransaksi atau mengkonsumsi sesuatu yang halal dan thayyib. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kemudian yang kedua, harus memegang prinsip ta'awun, ya tolong menolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya bertolong-tolonganlah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian yang ketiga adalah antara dimingkum, bahwa dalam transaksi ekonomi harus mengandung unsur ridho sama ridho, suka sama suka. Tidak boleh ada paksaan. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratin antara dimingkum. Jadi dalam transaksi muamalah tidak boleh ada kecurangan. Kita tidak boleh mengambil keuntungan di atas kerugian orang lain. Kemudian yang terakhir adalah la tazlimuna wa la tuzlamun. Bahwa dalam transaksi kita tidak boleh zalim kepada diri kita maupun kepada diri orang lain. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Yang tergolong dalam la tazlimuna wa la tuzlamun ini adalah misalnya transaksi yang mengandung unsur gharar, riba, kemudian tadlis, kemudian transaksi yang mengandung unsur merekayasa pasar dalam sisi demand, yaitu mengumpulkan atau menimbun barang dengan tujuan untuk menjadikan barang tersebut langka, kemudian harga barang naik, kita akan menjual dengan pada saat harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Ini tidak dibolehkan dalam Islam. Atas nama Majelis Ulama Indonesia dan Tribun Batam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada kaum muslimin. Semoga amal ibadah puasa kita dan amal ibadah yang lain diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.